that it's easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. Do I want you or do I want the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nidia Pratiwi dengan NPM 5019161. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan perubahan kurikulum 2006 atau yang biasa disebut dengan KTSP dan kurikulum 2013. Hakikat kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Pertama, kurikulum 2006 yang merupakan kurikulum yang disusun oleh Satuan Pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Yang kedua, hakikat kurikulum 2013 adalah kurikulum yang didesain dengan mengintegrasikan karakter dan proses pengimplementasiannya pada semua komponen kurikulum dan harus sesuai dengan karakter yang ingin dicapai. Yang B, landasan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Kesatu, landasan kurikulum 2006. Pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, standar isi. Yang keempat, standar kompetensi lulusan. Lalu yang kedua, landasan kurikulum 2013. Landasan filosofis, landasan yuridis, landasan konseptual, landasan teoritis, dan yang kelima, yang terakhir, landasan empiris. Yang C, prinsip kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Kurikulum 2006 yang pertama berpusat pada perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik di lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Yang ketujuh, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Yang kedua, prinsip kurikulum 2013. Yang pertama, peserta didik diberitahu menjadi peserta didik yang mencari tahu. Yang kedua, guru sebagai sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Yang ketiga, dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Yang keempat, dari pembelajaran berbasis konten menuju belajar berbasis kompetensi. Yang kelima, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Keenam, pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Yang ketujuh, pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Yang kedelapan, peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan physical hard skill dan keterampilan moral soft skill. Yang D, struktur kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Yang pertama, struktur kurikulum 2006 diikuti pertama, mata pelajaran, kedua, muatan lokal, ketiga, kegiatan pengembangan diri, keempat, pengaturan beban belajar, kelima, ketuntasan belajar, keenam, kenaikan kelas dan kelulusan, yang ketujuh, penjurusan, dan kedelapan, pendidikan kecakapan hidup, dan yang kesembilan, pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Lalu yang terakhir, kita akan membahas struktur kurikulum 2013. Yang pertama, struktur kurikulum tingkat SD meliputi
berbasis sains, alam, sosial, dan budaya. Kedua, struktur kurikulum tingkat SMP meliputi titik menjadi media sebagai semua mata pelajaran di pengembangan didik dan ekstrakurikuler. Ketiga, struktur kurikulum tingkat SMA meliputi perubahan sistem, ada mata pelajaran wajib dan ada mata pelajaran pilihan. Terjadi pengurangan mata pelajaran yang hanya diikuti siswa. Jumlah jam bertambah 1 jam pelajaran per minggu. Yang terakhir, struktur kurikulum tingkat SMK meliputi penambahan jenis keahlian berdasarkan spektrum kebutuhan. 6 program keahlian, 40 bidang keahlian, 121 kompetensi keahlian, pengurangan adaptif dan normatif. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya tentang perbedaan dan perubahan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.